Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra 1 dan kali ini saya akan bahas tentang Avatar Sentai Dawn of Waters episode ketiga. Dan di episode ketiga ini akan memperlihatkan misteri-misteri lain di series Dawn of Waters ini. Dan di episode ketiga ini juga akan diperlihatkan pertemuan antara Kito dan Momoi Taro. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini memperlihatkan Kito yang sedang mengeluh karena dia belum menemukan Momoi Taro. Lalu di sini beralih ke tempat Saruhara Shinichi, sang Saru Brothers. Di sini Saruhara sedang membayangkan dia meminum secangkir sake, tapi ini cuman membayangkan. Dan di sini di rumah Saruhara ada seorang ibu yang menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Saruhara. Dan di sini Saruhara menjawab kalau dia sedang berimajinasi. Dan di sini si ibu itu memanggil Saruhara profesor, tapi itu cuma panggilan saja. Dan di sini ada orang yang sedang menanyakan pendapat kepada Saruhara. Dan di sini Saruhara selalu menjawab pertanyaan mereka dengan puisi haikunya. Lalu di sini diperlihatkan kejadian di mana Saruhara pertama kali menjadi Dawn Brothers. Di sini kejadiannya sama seperti yang lain, yaitu Saruhara menemukan sebuah HP. Lalu tiba-tiba di HP itu muncul kacamata, dan kacamata itu membuat Saruhara bisa melihat dimensi lain yang menyatu dengan dimensi Dawn Brothers. Dan di sini setelah kejadian itu Saruhara selalu mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, seperti rumahnya mengalami gempa lokal dan lampunya dicuri oleh seseorang. Tapi di sini Saruhara tidak mengeluh dan dia tetap semangat menjalani hidup. Dan di sini saat Saruhara sedang jalan-jalan, dia melihat seorang anak yang menjatuhkan bola ke sebuah sungai. Lalu Saruhara berubah menjadi Saru Brothers dan menggunakan pintu untuk menggapai bola yang jatuh itu. Lalu bola itu dilemparkan ke anak kecil itu, dan Saruhara pun kembali ke tempat dia berdiri. Dan di sini Saruhara pun membuat puisi haikunya. Lalu beralih ke tempat Kito. Di sini Kito sedang berusaha membuat komik, tapi Kito sudah terlanjur putus asa karena dia sudah dicap sebagai seorang penulis komik plagiat. Lalu di sini tiba-tiba di rumah Kito ada yang menghantarkan paket. Lalu Kito pun berjalan ke pintu sambil mengeluh karena dia belum menemukan Momoi Taro. Dan saat dia membukakan pintu, dia bertemu penghantar paket, yaitu Momoi Taro. Dan di sini Taro mengingat dia pernah bertemu dengan Kito, yaitu pada episode pertama. Tapi walaupun mereka pernah bertemu, tapi mereka belum saling mengenal. Dan di sini Kito pun membayar paket itu. Dan sebenarnya paket itu milik ibunya, tapi Kito disuruh untuk mengambil paket itu. Lalu setelah mengambil paket ibu Kito menyuruh Kito untuk mencuci piring, tapi Kito tidak mau karena dia sibuk membuat komik miliknya. Dan ibunya mengejek Kito dan berkata apakah Kito sedang membuat komik plagiat lagi, dan perkataan itu membuat Kito kesal. Dan di sini Kito melihat Taro belum pergi, lalu Kito bertanya apakah Taro mau membantu Kito mencuci piring. Dan di sini Taro pun membantu mencuci piring, tapi saat sedang mencuci piring tiba-tiba tangannya diborgol, dan yang memborgolnya adalah ibu Kito. Dan di sini ibu Kito mengira kalau Taro adalah seorang pencuri, tapi di sini Taro menjelaskan kalau dia bukan seorang pencuri dan memberikan kartu namanya sebagai bukti. Lalu di sini ibu Kito meminta maaf kepada Taro dan menyuruh Kito melanjutkan pekerjaan Taro. Dan di sini ibu Kito pun mengembalikan kartu nama Taro kepada Taro. Lalu di sini Taro menanyakan apakah ibu Kito seorang polisi, dan di sini dia menjawab ya. Dan di sini Kito menanyakan kenapa ibunya menangkap Taro. Dan di sini ibu Kito berkata kalau akhir-akhir ini ada pencuri yang bernama Kurokuma, dan pencuri ini selalu mengantarkan paket ke rumah-rumah. Lalu setelah itu dia mengambil lampu-lampu yang ada di rumah itu. Dan di sini Taro pun marah, dan di sini Taro tidak sengaja menjatuhkan kartu namanya. Dan di sini Taro marah karena ada seorang yang berpura-pura menjadi kurir dan mencuri barang orang lain. Dan di sini Taro pun berjanji kalau dia akan menangkap pencuri itu. Lalu beralih ke kedai kopi Donbura. Di sini setelah menghantarkan paket, Kito mengajak Taro ke Donbura.
Dan di sini kita menanyakan apakah Taro pernah bertemu dengan orang yang bernama Momoitaro. Dan di sini Taro menjawab tidak. Dan di sini Taro berkata kalau mungkin Kito sudah terhubung dengan dirinya. Dan di sini membuat Kito kesal dengan perkataan Taro tadi. Lalu di sini Taro akan memperkenalkan dirinya. Tapi saat akan memperkenalkan dirinya, kartu namanya hilang. Tapi di sini Kito tidak memperdulikan nama Taro. Dan di sini kita berkata apakah dia boleh ikut mengantarkan paket sambil mencari Momoitaro. Dan di sini Taro memperbolehkannya. Dan di sini kita meminta izin ke Kaito kalau dia ingin libur dulu. Dan Kaito memperbolehkannya. Dan di sini kita ikut mengantarkan paket bersama Taro. Dan di sini kita bertanya ke setiap pemilik rumah yang ia datangi apakah mereka pernah melihat Momoitaro. Dan di sini mereka tidak tahu. Dan di sini Taro juga menanyakan ke setiap pemilik rumah apakah mereka pernah melihat pencuri yang bernama Kurokuma, dan mereka tidak tahu. Lalu di sini diperlihatkan Kurokuma yang mengirim paket ke sebuah rumah, dan di sini saat sedang mengantarkan paket, kata-kata yang dikeluarkan oleh Kurokuma sama seperti kata-kata Taro. Yang berbeda adalah dia mengatakan kalau dia membawakan kegelapan, dan di sini Kurokuma pun mengambil seluruh lampu di rumah itu dan menyimpan di mobil miliknya. Dan di sini saat Kurokuma akan pergi, dia bertemu dengan Sononi, yaitu salah satu musuh Don Brothers. Dan di sini Sononi bisa melihat di tubuh Kurokuma ada monster, dan Sononi berkata kalau dia tidak sabar melihat monster itu bangkit. Lalu beralih ke tempat Kito dan Taro. Di sini mereka terus mengantarkan paket, dan di sini juga Kito mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu dia hampir diculik oleh seseorang, tapi dia diselamatkan oleh Taro. Dan di sini Taro menyerang pria itu dengan biji dan membuat pria itu pingsan. Dan di sini Kito yang melihat pria itu pingsan, dia mengira kalau dia yang telah mengalahkan pria itu. Tapi sebenarnya Taro lah yang mengalahkan pria itu. Lalu di sini Taro dan Kito mengantarkan paket ke rumah Saruhara, dan di sini paket itu berisi lampu, dan di sini lampu itu dipasangkan oleh Taro. Dan di sini Kito mengeluh karena dia sudah bosan diam di rumah Saruhara. Dan di sini saat sedang memasangkan lampu, Taro menjelaskan kalau mungkin lampu Saruhara telah diambil oleh Kurokuma, sang pencuri lampu. Dan di sini Saruhara menyimpulkan mungkin saja sang pencuri itu dulunya juga kurir, tapi mungkin dia mengalami hal yang tidak menyenangkan dan membuatnya melakukan kejahatan. Dan di sini kita bertanya apakah Saruhara pernah bertemu Momoitaro, tapi kita dikacangin oleh Saruhara. Dan di sini kita mengingat kejadian tadi, dan di sini kita sangat menyesal karena dia sudah mengganggu pekerjaan Taro. Lalu di sini Taro bertanya kepada Saruhara, kenapa pencuri itu mengincar lampu? Dan di sini Saruhara berkata kalau lampu adalah simbol kebahagiaan sebuah keluarga yang tinggal di dalam rumah. Dan mungkin si pencuri itu ingin berusaha memadamkan semua lampu. Dan setelah mendengar itu, Kito dan Taro pun pergi dari rumah Saruhara, dan hari pun menjelang malam. Lalu Taro mengantarkan Kito pulang, dan di sini Kito masuk ke rumahnya. Dan di sini saat Taro sedang melihat Kito masuk, dia melihat mobil pengirim paket yang membawa banyak lampu dan membuat Taro heran. Lalu beralih ke tempat Kito. Di sini Kito masuk ke dalam rumahnya, dan saat masuk rumahnya itu gelap. Lalu di sini Kito berusaha menyalakan lampu tapi tidak menyala, dan ternyata lampu di rumah Kito sudah dicuri. Dan di sini saat Kito sedang melihat lampu-lampunya, dia menginjak kartu nama dan ia pun mengambilnya, dan itu adalah kartu nama milik Taro, dan di kartu nama itu tertulis Momoitaro dan foto Momoitaro. Dan di sini kita pun sadar kalau orang yang selalu bersamanya itu adalah Momoitaro, orang yang ia cari. Lalu keesokan harinya kita menceritakan semua kejadian tadi malam. Lalu di sini kita bertanya apakah Taro ini adalah Momoitaro yang ia cari. Dan di sini Taro mengiyakannya. Dan di sini kita bertanya kenapa ia tidak mengatakannya dari awal. Dan di sini Taro berkata karena kita tidak pernah bertanya. Lalu di sini Taro membanting setir dan berpindah jalur dan mengejar sebuah mobil pengantar paket. Lalu di sini kita bertanya kenapa Taro mengejar mobil itu.
Dan di sini Taro berkata kalau dia yakin kalau mobil itu adalah mobil milik Kurokuma karena dia melihat mobil itu membawa banyak lampu dan jika ia kurir pasti ia menata paketnya. Dan juga Taro menjelaskan kalau dia melihat mobil itu keluar dari rumah Kito pada malam itu. Dan di sini beralih ke Kurokuma. Di sini Kurokuma yang melihat ia diikuti oleh Taro. Ia pun tancap gas dan pergi. Dan di sini kita menyuruh Taro untuk mengebut, tapi Taro tidak mau karena ada barang yang mudah pecah di mobilnya. Dan di sini Taro menyuruh kita untuk memegang setirnya. Lalu di sini Taro melakukan alter charge dan berubah menjadi Don Momotaro alter. Dan Don Momotaro alter pun muncul dan tubuh Taro pun tergeletak di mobil. Lalu kita memegang setirnya. Lalu di sini Don Momotaro Alter memanggil Tokyo Alter dan mereka pun bergabung menjadi Don Momotaro Tokyo Alter. Dan di sini Don Momotaro Tokyo Alter mengejar mobil itu dan menggunting ban mobil itu. Dan mobil itu pun menabrak kardus dan Kurokuma pun keluar dari mobilnya dan dia pun lari tapi dihalangi oleh mobil Don Momotaro. Dan di sini Taro dan Kito keluar dan Taro berkata kalau kejahatan yang dilakukan oleh Kurokuma sudah keterlaluan dan di sini Kurokuma marah dan dia ingin menjadi lebih kuat. Dan di sini Kurokuma berubah menjadi monster Kaitoki. Dan di sini Anoni pun muncul. Lalu di sini Taro pun berubah menjadi Don Momotaro. Dan di sini kita yang melihat Taro berubah, dia berkata kalau dugaan dia selama ini benar, kalau Momotaro adalah Don Momotaro. Dan di sini saat dia melihat Don Momotaro lagi, Don Momotaro malah hilang. Dan di sini Anoni pun menyerang Kito. Dan Kito pun berubah dan Oni Sister pun muncul. Dan di sini Kito bertarung dengan Anoni. Dan di sini Don Momotaro pun tiba-tiba muncul dengan mengendarai E-nya Raidon. Dan di sini Kito berbicara dengan Anoni kalau Taro bisa saja muncul tanpa mengendarai E-nya Raidon, tapi Taro malah memilih pergi dan mengambil E-nya Raidon. Dan di sini Taro pun muncul dan bertarung dengan Kaitoki. Dan di sini para Don Brothers lainnya pun muncul, yaitu Kiji Brother, Inu Brother, dan Saru Brothers. Dan mereka pun bertarung melawan Anoni. Dan di sini saat Saru Brothers bertarung dengan Anoni, Kito berkata kenapa ada prajurit berbentuk gorila. Dan di sini Saru Brother pun berkata dia itu berbentuk seperti monyet Jepang. Dan di sini Saruhara pun membalas ejekan Kito dengan mengatakan Kito berbentuk seperti kelinci. Dan di sini Kito pun marah karena dia tidak mau disebut kelinci. Lalu beralih ke tempat Sononi. Di sini dia melihat pertempuran di atas gedung dan dia sangat senang karena monsternya telah bangkit. Dan di sini Sononi pun berubah menjadi bentuk monsternya. Lalu beralih ke tempat Kito. Di sini Oni Sister, Saru Brothers, dan Kiji Brother berubah menjadi Tokyo dengan memakai Tokyo Apataro Gear dan mereka menembaki Anoni dengan pistol milik Tokyo dan Anoni pun hilang. Lalu di sini Don Momotaro menyuruh para rekannya untuk melakukan finisher. Lalu mereka pun berkumpul. Dan di sini diperlihatkan 5 anggota Don Brothers yang sudah hadir. Dan di sini mereka pun memutar gear dan panggung muncul. Dan di sini mereka melakukan finisher avatar Rambu, mirip seperti di episode kemarin. Dan di sini diawali dengan tembakan Oni Sister, Saru Brothers, Inu Brothers, dan juga Kiji Brothers, dan diakhiri oleh tebasan Don Momotaro. Dan saat akan melakukan tebasan terakhir, tiba-tiba Sononi muncul dan menahan serangan Don Momotaro dan membuat Don Momotaro kaget. Lalu Kaitoki yang melihat ia dilindungi, ia pun pergi. Dan saat Kaitoki pergi, Sononi malah menembak Kaitoki dengan busurnya dan Kaitoki pun hilang dan Kurokuma pun lenyap. Dan saat Kaitoki kalah, tiba-tiba di hadapan Kaito muncul Pin Ranger Apataro Gear dan membuat Kaito kaget karena kemunculan Apataro Gear yang sangat mendadak. Dan sepertinya ini akan menjadi misteri lain di series Don Brothers. Lalu di sini beralih ke tempat Sononi. Dan di sini setelah mengalahkan Kaitoki, Sononi pergi. Tapi saat ia akan pergi, Taro berkata kalau melenyapkan orang itu tidak benar karena walaupun dia mempunyai kesalahan, dia masih bisa dimaafkan. Dan di sini Taro pun marah dan bertarung dengan Sononi. Dan di sini saat bertarung, Sononi memegang tangan Don Momotaro dan berkata kalau dia menyukai
depresi dari Taro. Dan di sini setelah itu Sononi pun pergi. Dan di sini pertempuran pun berakhir. Dan di sini setelah pertempuran berakhir, Kito menghampiri Taro. Dan di sini Kito berlutut dan bersumpah di hadapan Taro. Tapi saat sedang berlutut, Kito malah ditendang oleh Taro. Dan di sini Kito setiap episode itu selalu ditendang dan sudah 3 kali dia ditendang. Dan di sini setelah menendang Kito, sifat Taro pun berubah menjadi sifat saat dia bertarung, yaitu sangat bersemangat dan bahkan teman-temannya pun ia serang. Dan episode pun berakhir. Dan di sini di episode minggu depan akan menceritakan Taro yang bekerja di kedai sushi yang Kijino kelola. Dan di sini juga minggu depan akan menjelaskan tentang kehidupan dari Kijino dan Inuzuka. Jadi kita tunggu episode keempat nanti. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.